Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang lebar. Hari ini saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana program Global Net Plus konsultasi di Melilia yang kemarin baru diluncurkan melalui Zoom meeting ya, juga dengan Miss Wi dan seluruh tim manajemen media di internasional maupun di Indonesia. Nah, intinya gini, ini satu peluang ya. Pak Udin kemarin baru sharing tentang new normal, new strategi, dan new income. Nah, pada prinsipnya hari ini Bapak dan Ibu, kita sudah menjalankan bisnis Melilia dengan kondisi pandemi yang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan sampai 4 bulan berjalan ini, kita hanya memiliki banyak penyesuaian dan mau tidak mau kita mau menyesuaikan diri. Dalam kondisi menyesuaikan diri, yang harus kita pahami adalah kita perlu menjalankan ini bersama-sama. Ya, apa sebab? Karena kita akan bisa melihat apa yang bisa kita benahi dari proses berjalannya bersama ini. Ya, dan alhamdulillah program ini sebenarnya sudah berjalan di Taiwan maupun Malaysia dan hasilnya alhamdulillah luar biasa ya. Nah, konsep yang sedang kita sharingkan ke depan adalah, saya akan share dulu screen-nya. Oke. Di sini Anda mungkin sudah bisa lihat ya. Oke, kita punya Global Net Plus Consultancy Program di 2020, startnya di 2020 ya. Nah, dalam konsep Global Net Plus Consultancy Program ini, kita punya 3 layer sebenarnya, 3 pola dalam pelaksanaan atau pembinaannya. Pola yang pertama yang kita lihat adalah, pola pertama adalah pola recruiting, ya. Pola kedua, ya, pola recruiting ini kita ada format BOM, ya, testimoni maupun hand party unit, ya, baik online maupun offline. Sama juga BOM juga online, offline, testimoni dan seterusnya. Jadi ini program recruiting, di mana untuk membina satu organisasi mau tidak mau kita harus merekrut, ya. Apalagi Anda masih sendiri, misalkan bisnis Melilia atau masih belum banyak, Anda perlu yang namanya kumpulan masa atau kumpulan tim Anda. Nah, program yang pertama harus kita jalankan dengan recruiting. Nah, setelah kita merekrut, kita ada program yang kedua, yaitu apa? Program maintaining atau merawat atau membina tim kita. Supaya apa? Supaya tim kita ada perkembangan. Dan program-program dari maintaining ini, kita sudah siapkan beberapa program, yaitu product knowledge. Ya, kita ada inner and outer beauty product, ya, knowledge. Kemudian kita ada ini untuk facial, beauty counselor course mungkin ya secara online dan sebagainya. Juga termasuk kita punya training-training pelatihan singkat, naturopati singkat ya. Itu juga sudah disiapkan. Nah, program yang ketiga yang terpenting juga daripada rangkaian program ini adalah building program. Nah, ini mohon maaf tulisannya saya building ya, sebenarnya building ya, building program itu adalah program pembinaan untuk pembangunan organisasi Anda. Ya, ingat, dalam format yang terbaru ini di 2020 kita bukan hanya tentang 3S ya, bukan hanya tentang selling, servicing, sponsoring, tapi kita sudah baru harus mulai menginjak kepada struktur, kemudian shape dan juga sistem atau strategi. Otomatis kita bagi orang yang masih belajar di 3S pertama, selling, servicing dan sponsoring, kita akan memberikan jalan buat mereka. Tapi bagi yang sudah bisa ngebut, ya, jangan jalan di 20, 30 atau 40 speed, tapi mainlah di angka 80, kalau bisa 120 speed. Jadi Anda betul-betul cepat. Jadi kita seperti membuat layer di dalam jalan tol sebelah kiri untuk jalur lambat, sebelah kanan untuk jalan sedang, jalur paling kanan adalah untuk jalur cepat atau jalur nyalip. Nah, kita juga sama ya, dari setiap Anda jangan posisikan, oh saya orang baru, saya masih baru, bukan. Kalau Anda sudah bisa main dengan kecepatan tinggi, mainlah dengan kecepatan tinggi. Itu maksud saya, maksud kita ya. Nah, jadi program di building program ini, Anda sudah harus mulai memindsetkan dalam pikiran Anda, dalam diri Anda, adalah Anda sedang membangun organisasi bisnis. Anda sedang membangun struktur. Maka mau tidak mau, yang Anda perlu lakukan adalah pembinaan diri Anda dan tim untuk mengisi struktur tersebut. Ya. Maka kita ada program 3S dan manager training. Nah, 3 program ini adalah akar dari
program Global Net Plus. Ini kok GCN ya? Salah juga. Ini siapa yang bikin program? Maafkan ya, tim kita agak sore-sore sudah mulai agak hang ya. Global Net Plus Consultancy, bukan Global GCN, tapi GNC program. Jadi di Global Net Plus Consultancy program ini di 2020, sekali lagi, kita mau memberikan kesempatan bagi Anda untuk bermain atau bergerak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Anda. Kita tidak nunggu, tapi bagi yang masih berjalan dengan kecepatan rendah, ada tempatnya, bagi yang berjalan sedang ada tempatnya, bagi yang mau kecepatan tinggi kita pun ada tempatnya. Dan 3 rangkaian ini adalah rangkaian yang insya Allah tepat. Ya. Nah, untuk bisa melengkapi itu semua, maka Bapak dan Ibu, langkah pertama kita akan adakan namanya program member class. Ya. Jadi ketika kita sudah memiliki, ini namanya program ya, program recruiting, maintaining, building. Nah, kemudian rangkaian program yang menunjang ini semua, kita akan mempersiapkan dengan 4 kelas. Ya, tempat sesi pertemuan yang insya Allah akan dijalankan besok tanggal 8 Agustus 2020. Oh ya, by the way, ini tanggal saya rekam ini tanggal 7 Agustus 2020 ya, dan satu beruntungan atau kebahagiaan bagi kami karena apa? Tepat tanggal 7 Agustus 2006 adalah pertama kali kami menandatangani formulir kerjasama dengan Mililia, dan ini langkah pertama kami juga untuk melaksanakan program Global Net Plus konsultasi di 2020. Jadi mudah-mudahan ini berkah ya buat kita semua. Oke, nah 4 rangkaian kelas ini akan sudah disiapkan oleh Mililia dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya Anda dan kita sama-sama bergerak dalam satu rangkaian, dalam satu roda. Anggaplah begini, mesin ini ada rangkaian 4 kelas ini adalah rangkaian sistematis dalam mesin produksi. Ya, ketika kita masukkan ke step pertama dia akan jadi ini, step kedua dia jadi ini, step ketiga jadi ini, step keempat adalah jadi seperti ini. Nah, dalam rangkaian ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah kita perlu memasukkan bahan baku ke dalam mesin tersebut. Nah, ketika kita masukkan bahan baku dalam mesin tersebut, maka yang terjadi adalah apa? Proses itu berjalan. Nah, maka harus ada kesinambungan. Kesinambungan ya tentang mesinnya berjalan, tapi bahan baku harus dimasukkan. Nah, inilah rangkaiannya. Nah, oleh karena itu, langkah pertama atau kelas pertama yang sedang kami siapkan adalah, satu adalah member class, new member class. New member class ini diberikan kepada siapa? Kepada semua orang yang baru bergabung. Nah, karena kita kelas pertama ini, kita mau berikan satu kelas ini untuk orang yang sudah bergabung sejak Januari 2020 sampai dengan Juli kemarin 2020. Jadi kita berikan kelas ini untuk mereka. Ya seharusnya idealnya setiap bulan adalah member, misalkan besok kita adakan di bulan September. Itulah member yang masuk di bulan Agustus. Ya, tapi karena ini baru, jadi kita langsung direkap semua. Nah, menurut informasi dari manajemen, kita kemarin dalam 7 bulan itu ada kemasukan sekitar 2.800 member baru. Nah, dari 2.800 member baru, ternyata yang baru mendaftar sekitar 280-an, jadi masih 10%. Sayang sekali, sebenarnya kalau Bapak dan Ibu ingin manfaatkan malam ini ya, makanya kenapa saya buru-buru bikin sesi sharing ini, dengan harapan apa? Sesegera mungkin, kalau bisa terakhir malam ini, Anda kulik-kulik lagi, Anda cari-cari lagi seluruh member yang sudah masuk antara Januari sampai Juli. Anda cari, Anda telepon kalau perlu, Anda daftarkan dalam program ini. Ya, karena kita mau memasukkan bahan baku. Siapa tahu mudah-mudahan dari gambaran bahan baku ini dia menjadi produk setengah jadi dan akhirnya produk jadi setelah rangkaian selesai. Amin ya. Nah, jadi pertama new member class kita buat adalah mengapa Mililia platform bisnis terbaik, itu materi buat mereka. Kemudian memahami definisi organik yang sesungguhnya. Ya, jadi kita bicara fondasi ya, filosofi ya. Kemudian kekuatan konsep inner dan outer beauty, ini juga untuk menguatkan mereka ketika mereka akan masuk ke dalam dunia Mililia, ya otomatis mereka harus meyakini produk dan konsepnya. Kemudian cara mudah mulai bisnis Mililia, ini startup lah, konsep startup. Nah, kelas pertama ini adalah sekali lagi mereka yang join member di bulan sebelumnya. Oke, nah kelas kedua ya. Nah, dari kelas member kelas ini kita akan mencari akan terbentuk 2 tipe orang. Tipe orang yang pertama adalah mereka yang memutuskan, enggak deh Pak Rifki, saya tetap aja
Oke, itu produk milnya bagus. Oke, di konsep bisnis organik milnya bagus. Konsep inner outer milnya bagus. Saya suka ini. Tapi sementara saya tetap menjadi konsumen aja. Ya, oke, perhatikan ketika dia masuk ke dalam kelas ini, satu benefit ketika Anda memiliki konsumen, dia akan memiliki konsumen yang memiliki visi. Oh, artinya apa? Saya membeli produk organik, saya makan produk organik karena memang konsepnya bagus loh. Inner outernya bagus loh. Organiknya kuat loh. Artinya apa? Dia tidak mudah kelain hati. Itu poin pertama kalau kita jadinya orang konsumen. Jadi jangan harus, wah ternyata dari member kelas saya nggak dapat pebisnis. Nggak ada masalah. Kalaupun mereka jadi konsumen loyal, wah itu luar biasa. 20 tahun, 30 tahun ke depan, Anda nggak susah karena apa, mindset-nya sudah tertanam. Tapi yang kedua menjadi harapan kita adalah mereka sekaligus menjadi pebisnis. Ya, jadi mereka melihat karena dua channel ya. Mereka masuk melalui member class, kemudian kelas pilihan pertama mereka tetap menjadi konsumen dan harapannya ke konsumen loyal. Pilihan kedua adalah mereka menjalankan bisnis di Mililia. Nah, ketika mereka yang menjalankan bisnis di Mililia, oke, saya putuskan saya mau melanjutkan bisnis Mililia. Bagaimana langkahnya? Kita akan siapkan kelas kedua. Apa kelas kedua itu? Kelas kedua adalah Global Net Plus Intensive Class atau GIC Basic. Ya, ini kelas basic bagi para pebisnis. Ya, jadi sekali lagi mereka yang masih hijau, mereka udah ada keyakinan, tapi mereka belum tahu tentang bisnis bagaimana, itu kelas di sini. Apa program yang kita siapkan buat mereka adalah effective selling skill. Jadi mulai kemampuan yang awalnya mengkonsumsi produk organik adalah untuk diri sendiri, sekarang bagaimana mereka mulai menjual. Yang kedua adalah memahami kekuatan marketing plan Melilia, ya sebagai satu plan. Jadi, oh ternyata saya bisa dapat uang segini ya. Oh ternyata saya bisa mengembangkan bisnis begini ya. Oh ternyata saya bisa jadi entrepreneur di sini ya. Itu adalah yang kita siapkan dengan materi kedua. Materi berikutnya adalah handling objection. Nah ini sangat penting. Ketika mulai menjalankan bisnis dan mulai melakukan penawaran, biasanya mereka akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Oh nanti kalau saya makan organik gimana? Oh kalau saya jalankan bisnis miliar resikonya apa dan seterusnya. Itu akan dibahas di handling objection. Itu kelas kedua. Jadi ini mutlak diperlukan untuk bagi mereka yang berbisnis. Kalau konsumen gimana? Mereka nggak perlu. Mereka nggak perlu. Biar aja kita berikan menu-menu untuk konsumsi. Tapi bagi mereka memutuskan, yes saya mau berbisnis, lalu bagaimana kita siapkan bekal buat mereka. Nah, yang keempat, yang berikutnya adalah follow up skill. Jadi bagaimana dia melakukan follow up setelah mereka melakukan penawaran atau setelah orang membeli. Ya, ini kelas ini sangat diperlukan. Nah, goal daripada kelas ini adalah apa? Mereka aktif mulai berbisnis. Setelah berbisnis, harapan terbaik adalah mereka mencapai posisi apa? Mereka berbisnis dan akhirnya dia naik peringkat dari 0%, dari 5%, mulailah dari menjadi seorang distributor 8%. Kalau bagi kita disebut, bagi mereka yang sudah distributor 8% dan aktif, itu kita sebut sebagai leader class atau leader club. Ya. Nah, Leaders Club di 8% ini, Bapak dan Ibu, dia memiliki bekal yang harus sudah ada di 4 skill ini. Kalau dia 8% tapi dia nggak pernah memiliki bekal ini, berarti dia belum masuk dalam Leaders Club. Oke, ya lebih kurang seperti itu ya. Saya kurang clear gambarannya dari manajemen Jakarta atau Malaysia, tapi lebih kurang gambarnya seperti itu. Tujuannya supaya apa? Supaya orang aktif di bisnis dan dia bisa merangkai bisnisnya menjadi seorang distributor 8%. Ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, setelah dia mencapai 8%, kita ada kelas lagi buat mereka. Kelas lanjutan, yang disebut apa? Global Net Plus Intermediate Class, atau kelas menengah ya, kalau nggak salah intermediate ya. Mas Rami? Ya, kelas menengah ya. Jadi kelas menengah ini Global Net Plus Konsultasi Intermediate, artinya apa? Ya kayak SMP-nya lah. Ya, tadi TK, SD, sekarang SMP-nya. Nah, di SMP ini, yang kita siapkan buat mereka adalah analisa pasar. Ya, jadi dia karena dia sudah posisi anggaplah sebagai leaders club ya, dia sudah mulai memimpin 1, 2, 3 timnya, maka dia harus mulai mampu memiliki kemampuan menganalisa pasar. Oh, pasar organik ini di mana? Ya, kemudian masuknya di mana? Ya, kemudian celah kita di mana? Peluang kita di mana dan seterusnya. Kemudian kita juga akan bekali mereka dengan digital marketing skill ya. Jadi karena di sini adalah sekarang dunia digital, mau tidak mau sebagai calon leader, maka kami akan persiapkan dia dengan digital marketing skill atau tools ya. Kemudian yang berikutnya adalah class present the plan. Artinya apa? Banyak sekali pebisnis milenial hari ini dia hanya jago jualan, tapi dia tidak bisa merekrut calon pebisnis. Karena apa? Mereka hanya produk aja. Sedangkan tidak banyak orang sebenarnya yang suka dengan berjualan, tapi dia suka berbisnis. Ya, maka bagaimana kita cara merekrut mereka? Maka present the plan. Anda boleh presentasikan rencana milenial seperti apa. Mulai visi misi sampai akhirnya jenjang karir,
bagaimana mereka mendapatkan income yang bagus, dan bagaimana masa depan mereka, itu Anda perlu latih. Dan kita akan latih di kelas ketiga ini. Nah, kelas keempat adalah follow up customer to business. Jadi setelah kita merekrut orang menjadi konsumen, kemudian ada peluang kita. Jadi ada peluang untuk mendapatkan orang ke dalam bisnis melalui 2 pintu, yaitu direct, langsung cerita kepada orang tentang peluang bisnis, ya, sorry, present plan. Yang kedua adalah dengan follow up customer yang awalnya konsumen. Ternyata dia beli terus-menerus. Akhirnya apa? Kita tunjukin dia ada peluang di bisnis Milia. Ia tertarik. Bagaimana Anda meng-grab orang dari customer ke bisnis. Itu adalah kelas ketiga. Nah, goal daripada kelas ketiga ini adalah apa? Banyak pebisnis kita menjadi star manager baru. Tapi star manager yang dia sudah siap. Dia punya kemampuan tadi di di SD ya, tadi ada kemampuan efektif scaling skill, ada kekuatan marketing plan, kemudian adalah handling objection, dia punya kemampuan follow up, ditambah dia punya skill-skill yang lain ya, analisa pasar, digital marketing, presenter plan, follow up customer dan sebagainya. Dia punya keahlian, dia jadi SM. Wah, dia punya SM yang solid, dia punya SM yang kemampuannya kuat. Ya, dia sudah ya layaklah jadi star manager gitu loh. Anda bayangkan jadi manajer di satu perusahaan dia harus bayar 5 juta, 6 juta, tapi kemampuannya harus penuh. Inilah proses kita memenuhi mereka. Nah, proses setelah mereka jadi star manager, kita akan persiapkan kelas yang keempat. Ini menarik sekali sebenarnya. Kelas keempat itu apa? Kita sebut Advanced GIC Advanced Class. Jadi kelas lanjutan yang sangat lanjut lah sebenarnya, SMA lah sebelum kita sampai ke posisi director yang kita sebut mungkin kuliah, karena perjalanannya panjang, pelajarannya banyak sekali. Ini sampai ngantar orang sampai star manager. Nah, setelah orang star manager, dia masuk kelas keempat ini. Apa kelas keempatnya? Dia adalah membangun analisa organisasi. Dia lihat, oh, organisasi saya ada 10 tim. Satu tim ini ternyata dia konsumen. Satu tim ini dia ternyata loyal customer sekian. Oh, satu tim ini ada pebisnis 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi dia mampu menganalisa chart kita. Dari angka dia sudah bisa melihat organisasinya sehat atau tidak. Oke, yang kedua adalah dia ada pelatihan tentang kekuatan presentasi. Jadi bagaimana presentasi itu bukan hanya menginformasikan sesuatu, tetapi dia bisa memberi influence pada orang lain untuk dia bisa mengambil satu keputusan yang besar dalam kehidupan mereka. Entah bertransformasi gaya hidup organik atau entah berbangun bisnis. Dan yang terhebat lagi adalah bagaimana membuat orang membuat satu keputusan besar untuk dia tune in atau nyemplung di dalam bisnis Milia walaupun dia memiliki kesibukan di tempat lain. Nah, itu kekuatan presentasi itu harus dimiliki oleh seorang leader. Nah, ini kita bekali di sini. Kemudian yang ketiga adalah membangun sistem dengan acuan KPI. Jadi bukan acuan perasaan, oh perasaan ini bisnisnya tim ini hebat deh. Tim ini hebat karena kita pakai perasaan ya. Oh, ini orang ini hebat, kita pakai perasaan. Tidak. Dalam bisnis manajemen profesional, kita harus menggunakan KPI. Key Performance Indicator sebagai standar. Memang itu dibilang baik karena ada standar, ada KPI-nya. Kalaupun kita bilang kurang baik, itu pun ada standar KPI-nya. Jadi kalau misalkan KPI itu menunjukkan dia kurang baik, walaupun perasaan kita baik, kita harus bilang bahwa ini kurang baik. Kenapa? Indikatornya begini. Kita nggak mungkin bilang misalkan bensin ya, di bensin kita misalnya, bensin di mobil kita sudah minus, sudah ke sebelah kiri. Kemudian lampu ketip. Kemudian kita bilang, oh ini masih banyak nih, mobilnya kan bagus, ini mobil kuat. Ini masih banyak nih. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba kita berhenti tengah jalan. Kenapa? Kita mengabaikan indikator itu. Sama juga dalam bisnis, karena jangan selalu pakai perasaan, gunakanlah indikator. Nah, penggunaan indikator-indikator ini harus kita tunjukkan, harus kita latih. Bagaimana sih indikator yang bagus dalam bisnis, dalam tim? Nah, seperti itu. Nah, ini kita latih advance di advance class, ya. Kelas lanjutan, ya, kelas tinggi. Nah, yang terakhir dalam pola pembinaan kita adalah di empat pola pembinaan ini adalah personal branding. Kami ingin setelah Anda nanti sudah jadi manajer atau jadi seorang leader yang bagus, kami ingin betul-betul Anda melayakkan diri Anda. Melayakkan diri artinya apa? Bagi orang itu, ibaratnya kalau orang Jawa, ajining roko soko busono. Dia orang ngajeni kita atau orang menghargai kita dari penampilan kita, dari dari pembawaan kita, dari penampilan kita. Itu yang mau kita kuatkan pada Anda. Kenapa? Karena nantinya ketika Anda sudah jadi seorang leader, Anda akan menjadikan panutan bagi banyak orang. Anda sudah tidak berbisnis sendiri, tapi Anda sudah menjadi panutan banyak orang, yang mana orang akan lihat performa Anda, penampilan Anda, dia akan lihat bagaimana cara Anda berjalan, bagaimana cara Anda berbicara, bagaimana cara berekspresi, bagaimana intonasi Anda,
bagaimana potongan rambut Anda, dan itu jadi apa ya? Jadi figur yang untuk dicontoh. Maka kalau misalkan saya lihat ya, kebanyakan tim kami ya dulu ya, itu banyak gagal bukan karena mereka tidak kerja keras, tapi apa? Karena mereka tidak mampu mempersonal branding diri mereka dengan baik. Sehingga apa? Melelia punya kelas bintang 5, kita punya kelas bintang 1 atau kaki 5 misalnya. Bayangkan Melelia dengan brand yang begitu kuat bintang 5, kita punya brand kaki 5, nggak nyambung gitu loh. Orang respect sama Melelia tapi akhirnya nggak respect sama kita. Personal branding ini perlu supaya apa? Mengangkat Anda punya perform supaya branding Anda setaralah dengan Melelia sama-sama bintang 5. Itu harapannya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya sangat berharap kita semua betul-betul bisa aktif di dalam program ini, ya. Dalam program ini dengan harapan apa? Dengan harapan Bapak dan Ibu semua bisa memanfaatkan, memasukkan bahan baku orang-orang atau tim-tim Anda untuk dipola atau diproses di dalam bisnis, dalam rangkaian Global Net Plus konsultasi program seperti ini. Dan ini sangat menarik karena insya Allah besok kita akan mulai, saya tidak tahu jamnya ya karena kita belum diupdate, untuk kita masukkan orang-orangnya. Nah, saya dapat informasi khusus dari Indonesia masih ada 280-an, jadi 2.800. Jadi sayang banget deh kalau misalkan kita bisa masukkan 100 orang, 1.000 orang, nggak ada masalah. Kenapa? Kita akan jalankan secara online. Kapasitas ruangan kita secara online bisa ribuan orang, jadi no problem. Anda jangan pikirkan itu. Yang penting berapa Anda bisa masukkan. Nah, dari situ masuk kelas kedua, masuk kelas ketiga, masuk kelas 4, percaya saya. Kalau Anda sudah berhasil memasukkan rangkaian program dan semua program ini berjalan dengan KPI-nya, maka insya Allah struktur organisasi yang Anda harapkan akan terbentuk shape yang bagus dan Anda akan bisa berjalan dengan strategi yang tepat. Nah, saya rasa itu, saya berharap Anda segera memanfaatkan peluang ini. Masih ada waktu ya, ini terakhir pendaftaran, ya ditunggulah sampai jam 10 malam ya. Jadi kalau bagi anggota Action Committee yang belum memasukkan, inilah saatnya Anda sungguh-sungguh. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak menggunakan secara live, secara online, karena saya khawatir ada daripada Anda kurang pas waktunya, maka kami alokasikan meeting seperti ini atau pesan seperti ini, dan silahkan Anda segera membuka pesan ini. Saya rasa itu. Ya, dan terima kasih, tim kami akan selalu siap membantu Anda, dan kami insya Allah siap sama-sama bersama dengan Anda untuk maju dan berkembang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, luar biasa buat Anda.